Hai, selamat datang di channel Selfie Lovers. Kembali lagi bersama Mimin yang cantiknya ngalahin artis drakor ini akan menemani kalian dengan membawakan alur film yang asyik banget dan tentunya kekinian yang pas ditonton sambil menunggu notification dari pacar lo yang ditunggu-tunggu gak datang-datang. Film ini berjudul Mr. Honesty atau bisa disebut dengan Pria Tak Berdusta. Pria Tak Berdusta yang memiliki beberapa season dan ini season yang pertama. Film ini merupakan drama Cina bergenre romantik. Film ini merupakan drama cinta bergenre romantik yang rilis pada 29 Juni tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Lian King. Artis cantik yang jadi pemeran utamanya adalah yang terkenal dengan Zhu Yiren, yang cantiknya sama kayak Mimin ini, dan yang lawan mainnya dimainkan oleh Fang Xiu dan sederet aktor papan atas lainnya. Sebelumnya silakan subscribe channel ini karena di sini kalian bakal kita bahas alur dari film-film yang berkualitas, guys. Oh ya, tidak lupa Mimin ingatkan kalau isi dari video ini adalah spoiler. Jadi, kalau tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film yang akan kita bahas nanti, bisa di-skip videonya. Langsung saja kita tonton untuk alur filmnya. Check it out. Masih bertemakan tentang percintaan. Suatu hari, Gao Ming bertemu dengan Zhu Yiren. Mereka bertemu di sebuah kafe dan Gao Ming itu mengatakan, "Apakah aku perlu mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawab dengan tangkas oleh Zhu Yiren, "Iya, no problem. Ada apa dengan saya? Adakah yang salah dengan penampilan saya hari ini?" Langsung Gao Ming itu mengatakan, "Hari ini kamu salah kostum. Warna ungu bukan kostum yang cocok untuk kamu. Itu membuatmu terlihat seperti sebuah terong raksasa." Zhu Yiren pun langsung menjawab kembali, "Loh, bukannya baju ini baju pemberian dari kamu? Aku sangat menyukainya." Dan kemudian Gao Ming itu menjelaskan mengatakan baju warna pink muda sangat mengutamakan perpaduan kulit. Jika kamu hari ini tidak menggunakan lipstik warna ini, mungkin hitam dan jerawat di wajahmu akan sangat terlihat. "Oke, terima kasih. Lain kali aku akan memperhatikan penampilanku ini," kata Zhu Yiren. "Dan kamu tahu, wajahmu itu apakah tidak berkomunikasi dengan baik bersama dokter saat operasi plastik? Terlihat sedikit aneh." "Aneh," kata Gao Ming, terkejut. "Terlihat sedikit aneh." "Aneh?" kata Zhu Yiren pun terkejut. "Bagian yang mana yang aneh?" "Cukup," kata pengunjung di sebelahnya tempat duduk Zhu Yiren dan Gao Ming, dan sangat membuat Zhu Yiren pun terkejut saat diteriakkan kata "cukup." Pengunjung di sebelahnya pun bercerita dan Zhu Yiren serta Gao Ming itu akhirnya malah mendengarkan percakapan pengunjung kafe itu. "Lantas kenapa tanya pendapatku?" kata Fang Xiu kepada wanita yang duduk di depan sebelah Zhu Yiren. "Apakah begitu sulit mendengar orang berkata jujur?" kata si pengunjung Fang Xiu itu yang duduk berdekatan dengan Zhu Yiren dan Gao Ming. Dan secara tiba-tiba wanita itu justru malah menyemprotkan air ke wajah Fang Xiu sampai membuat Zhu Yiren shock melihatnya. "Apakah kamu gila?" kata cewek itu. Dan Zhu Yiren pun masih tetap memperhatikan kedua pengunjung kafe itu karena duduk di sebelah mereka. Setelah adegan semprot-menyemprot selesai, sang cewek itu langsung meninggalkan Fang Xiu, pengunjung yang duduk di sebelah Zhu Yiren. Setelah itu, langsung Zhu Yiren dipanggil oleh sang Gao Ming. Tapi Zhu Yiren pun masih bingung dengan kejadian apa yang dilihatnya tadi itu. "Oh iya, kenapa? Maaf. Kurasa hari ini kamu sangat cantik." Ternyata bukan Fang Xiu lah yang masih berhadapan dengan Zhu Yiren. Dan Fang Xiu pun pengunjung tadi telah bercerita sendiri terkait kebohongan yang terdiri dari 3 macam, yaitu melayani, pamer, dan melindungi diri sendiri. "Tapi aku memilih untuk berkata jujur," kata Fang Xiu. Setelah itu, Zhu Yiren dan Gao Ming pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke lift. Di situ kembali bertemu dengan Fang Xiu dan masih di saat yang sama tiba-tiba Gao Ming, cowok dari Zhu Yiren, pun mengangkat telepon dari Prancis yang ternyata itu adalah pacarnya di Prancis. Saat lagi bertelepon-teleponan, tiba-tiba Fang Xiu justru menguping pembicaraan telepon itu dan Zhu Yiren tetap memperhatikan Fang Xiu dengan tingkah anehnya. Setelah percakapan selesai, Fang Xiu langsung menengok ke belakang dan Gao Ming pun mengatakan di sini ada psikopat yang terus menatapku. Dan Zhu Yiren dengan cemberut mengatakan, "Jangan berbicara seperti itu dengan teman sekamarmu, karena kelak kalian masih saling menjaga untuk hal yang sama," kata Zhu Yiren.
Setelah Suyiren menasihati itu, tiba-tiba Fang Xiu langsung mengatakan kalau itu siapa teman sekamarmu? Teman cewekmu? Atau ayahmu? Atau ibumu? Kenapa kamu berbohong? Apa hubungannya dengan kamu, kata Gao Ming. Kamu selingkuh di balik pacarmu, kata Fang Xiu. Apakah aku salah ngomong, kata Fang Xiu dengan tegas dan sambil menatap Gao Ming. Sobat, kita sama-sama pria. Kamu pasti pahamlah, bisakah anggap tidak mendengarnya? Bentak sang Gao Ming kepada Fang Xiu. Terima kasih sobat. Yang tadi telepon kepadanya adalah pacarnya di Perancis. Dia bilang dia sangat merindukannya. Fang Xiu tetap tegaskan kepada cowok dari Suyiren itu ingin segera kembali dan bertemu dengannya. Aku rasa dia juga tidak tahu kamu, tegas Fang Xiu. Yang terakhir, aku bukan psikopat seperti apa yang kalian pikirkan. Psikopat itu, kamu, bentak Fang Xiu kepada Gao Ming yang bersamaan dengan Suyiren. Gao Ming, apakah itu benar, kata Suyiren. Sekarang psikopat yang lewat dan hanya sembarang bicara, apakah kamu percaya, tegas Gao Ming kepada Suyiren. Kamu, kita putus saja, kata Gao Ming. Dan kemudian Fang Xiu pun melanjutkan perjalanannya ke sebuah kantor. Dia berjalan dengan gagahnya sambil sang cewek-cewek di kantor pun melihat sambil terpukau dengan ketampanannya. Perusahaan desain Square dan Circle. Masuk ke sebuah perkantoran, tiba-tiba cewek dengan berpakaian rapi berwarna pink serta kenakan sepatu high heel berwarna hitam dan didampingi oleh bodyguard yang luar biasa dan langsung masuk. Setelah sampai di awal masuk, sudah disambut oleh karyawan, selamat pagi Ibu Manajer. Sesuai dengan pesanan Anda, jadwal kegiatan Pressing Far sore ini dibatalkan semuanya, tegas manajer perusahaan itu. Dia ada di mana, kata Ibu Manajer tersebut kepada sekretaris pribadinya. Pressing Fang ada di gedung kantor. Kemudian sekretaris itu menyerahkan jas kepada Ibu Manajer tersebut. Ibu Manajer pun langsung menemui Fang Xiu sambil membawakan sebuah jas dan berkata kalau dia turun dari pesawat, aku langsung terima telepon dari Molisa. Bilang kamu, apakah dia sudah membatalkan kerjasama, kata Feng Xiu. Tidak, tapi dia marah besar karena kamu. Jadi untuk apa kamu begitu panik, kata Fang Xiu kepada Ibu Manajer tersebut, kata Feng Xiu sambil meninggalkan manajer itu. Dan kemudian manajer itu mengingatkan kembali kepada Fang Xiu kalau dia pernah berjanji kepadanya akan berhati-hati dalam berbicara dan bertindak dalam menghadapi klien. Jangan mengatakan yang seharusnya kamu tidak katakan, sehingga aku tenang membiarkanmu pergi bertemu dengan Molisa sendirian. Dia yang bersikeras ingin bertanya tentang pendapatku, bila Fang Xiu kepada Ibu Manajer itu. Mengenai dandanannya, tidak ada hubungannya denganku, tegas Feng Xiu. Jadi, apakah kamu tidak bisa, kata Ibu Manajer itu kepada Feng Xiu. Tidak, aku tidak bisa, kata Feng Xiu dengan tegas dan lantang. Baik, aku mengerti, kata Ibu Manajer itu. Ini bukan salahmu, kata manajer tersebut. Dia yang menghina diri sendiri, bela manajer tersebut. Fang Xiu pun kembali berkata kepada manajer itu jika mereka bahkan tidak bisa mendengar kejujuran seperti saat ini. Maka, jangan buang-buang waktu lagi, tegas Feng Xiu kepada manajer. Baik. Manajer itu pun mengerti keadaan Feng Xiu seperti apa. Aku menyerah, kata Ibu Manajer itu dan berkata jelas, tahu tidak bisa membujukmu. Aku akan membeli baju baru dan meminta maaf kepada klien, sahut manajer itu sembari berjalan dengan Feng Xiu sebagai gantinya. Kamu harus pergi mendiskusikan kontrak dengan supplier, kata manajer itu kepada Feng Xiu. Suyiren pun naik taksi dan hanya turun di jalan yang ia inginkan. Sambil membuka tas dan dia melihat HP ada yang masuk, ternyata dia ditelepon oleh manajernya. Dengan penuh kepanikan dan bingung untuk mengangkat telepon. Suyiren, halo manajer He. Di mana kamu menaruh sampel warna yang kamu persiapkan waktu itu? Klien akan segera datang ke perusahaan, tegas manajer Suyiren. Cepat kembali. Baik pak, kata Suyiren. Aku sudah tahu pak, dan ini akan segera kembali ke kantor. Sambil berlari menuju ruang meeting dan sambil menahan kaki yang lecet karena memakai high heels, Suyiren langsung mengetuk pintu dan masuk. Tak disangka, ternyata klien yang dimaksud adalah Fang Xiu yang telah bertemu di kafe tadi dan sempat menasihati Gao Ming dan Suyiren. Suyiren pun syok dan kaget seperti tak percaya ternyata kliennya adalah Fang Xiu. Suyiren dipanggil oleh manajer di saat ngelamun memandang Fang Xiu yang masih kaget. Cepat, letakkan, kata manajer itu kepada Suyiren. Ini sampel warna yang Anda minta pak, kata Suyiren kepada manajer. Tuangkan kopi untuk tamu, kata manajer. Oh, baik pak, segera akan saya buatkan kopinya.
Setelah itu, Suiren pun keluar dari ruang meeting dan masih berpikir jika tak percaya bakal ketemu Fang Xiu kembali di kantornya. Dan Suiren pun dicecar pertanyaan oleh Fang Xiu dan pada akhirnya Suiren pun dipecat oleh perusahaannya karena berbohong. Dan ternyata di rumah Suiren pipanya pun bocor. Suiren sekarang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, pacar sudah putus, pekerjaan sudah dipecat, dan bahkan sampai rumah tinggal pun Suiren tidak punya. Dan seketika itu, teman dari Suiren datang ke rumah dan mengajak mereka untuk pergi ke sebuah kafe. Saat berbincang dengan Suiren, temannya tiba-tiba ditelepon oleh perusahaan desain yang ternyata pemiliknya adalah Fang Xiu. Saat sesi wawancara, Suiren mengatakan tidak jujur kenapa alasannya dipecat dari keluar perusahaan lama. Kata Suiren tidak bisa menghasilkan profit yang besar dan tidak bisa menunjang karir Suiren. Tapi Fang Xiu tahu dan tambah marah ketika mendengar jawaban itu. Mendengar jawaban dari Suiren yang tak jujur, Fang Xiu pun langsung tak menerima dan menolak mentah-mentah Suiren di tempat kerjanya karena tidak jujur. Menurut Fang Xiu, kejujuran adalah nomor satu yang bisa dijadikan sebuah pedoman hidup. Suiren bingung dan duduk santai di depan kafe sambil memikirkan nasibnya. Tiba-tiba, Suiren melihat Fang Xiu masuk mobil dan Suiren pun langsung berada di tempat mobil Fang Xiu. Langsung cepat dan tanggap, Fang Xiu pun langsung keluar dari mobil dan berkata bahwa, "Gila ya, kamu ingin mati ya kamu?" "Tidak," tegas Suiren. "Apa salahku kepadamu sampai-sampai kamu seperti itu kepadaku?" Suiren yang membela pacarnya dan menceritakan kehidupannya, tapi Fang Xiu pun tetap tegas dan tak begitu menanggapi cerita dari Suiren. Sebab dirasa Suiren telah banyak berbohong kepadanya. Beberapa hari kemudian, sang manajer pun pergi mengendarai mobil dan tiba-tiba akan menabrak seorang cewek. Dan ternyata seorang cewek itu adalah Suiren. Dan dia sangat yakin bahwa Suiren lah yang cocok untuk dijadikan sebagai asisten dari Fang Xiu. Dan secara diam-diam, manajer itu menemui Suiren secara diam-diam untuk mengajak bergabung ke perusahaan itu. Dan pada akhirnya, Suiren pun kembali ke perusahaan itu dan harus tetap kuat dan tegar menghadapi bosnya itu. Dan berakhirlah film Pria Tak Berdusta ini guys. Semoga kalian suka dengan alur film yang kami bawakan kali ini. Jangan lupa follow media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten berikutnya guys. Bye!